Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 494, Penghancuran. Ancaman Sehuan bergema di langit kota kekaisaran. Lin Feng menyaksikan saat dia melarikan diri ke langit, tetapi tidak mengejarnya. Kau baru saja mengatakan bahwa kau akan membunuh kita semua, tetapi kita masih berdiri di sini. Kaulah yang melarikan diri seperti anjing liar, kata Lin Feng yang suaranya bergema keras di langit sehingga mencapai Sehuan, menyebabkan dia batuk darah. Lin Feng benar. Sesaat sebelumnya Sehuan mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang di sana, tetapi sekarang dia melarikan diri seperti anjing liar. Seorang petugas agung pengawal naga salju melarikan diri dari seorang pemuda yang belum berusia 20 tahun. Selain itu, Lin Feng telah membunuh anak buahnya, 5 kultivator lapisan Zuanji kelima. Lin Feng telah mempermalukannya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Sehuan akhirnya menghilang dari pandangan di langit. Kerumunan melihat siluet 36 wanita berkedip untuk kembali bergabung dengan pasukan, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Mereka seperti penjaga bayangan Lin Feng. Orang-orang di bawah menatap Lin Feng dan mereka merasakan sensasi yang aneh. Ketika menatapnya, orang-orang di bawah menatap Lin Feng dan mereka merasakan sensasi yang aneh ketika menatapnya. Sehuan telah melarikan diri dan sekarang apa yang akan terjadi pada mereka? Apa yang akan dilakukan Lin Feng di halaman suci? Tidak ada siapapun yang bisa menghentikan Lin Feng dan pasukannya di halaman suci Sui Yue. Lin Feng melirik kerumunan dengan mata dingin dan tanpa emosi sambil melepaskan cima yang mematikan. Pada saat itu, seperti yang dikatakan Yuya Pingsheng, dia mulai berjalan di jalur pembunuhan yang menyebabkan pertumpahan darah kemanapun dia pergi. Seseorang akan memiliki banyak pilihan untuk dibuat sepanjang hidup mereka, tetapi satu pilihan yang salah dapat menyebabkan mereka mati. Orang-orang ini telah memutuskan untuk bergabung dengan halaman suci Sui Yue. Mereka telah memutuskan untuk bergabung dengan Duan Tianglang. Karena itu mereka adalah musuh Lin Feng. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Lin Feng tetap diam sambil melepaskan Qi yang menindas, yang hampir menyebabkan orang-orang di bawah ini kesulitan bernafas. Semua orang menatap Lin Feng. Di masa lalu, Duan Tianglang pergi untuk menghancurkan Sekte Yunhai untuk menciptakan halaman suci Sui Yue. Halaman suci Sui Yue dibangun dengan darah dari Sekte Yunhai. Karena kalian semua telah bergabung dengan halaman suci, kalian semua akan menderita atas balasan dendam dari Sekte Yunhai. Hutang darah akan dilunasi dengan darah. Halaman Sui Yue harus binasa, kata Lin Feng perlahan sambil sedikit mengangkat tangannya. Ketika Lin Feng mengucapkan kata itu, kavaleri lapis baja mulai bergerak membuat tanah bergetar. Mereka juga melepaskan energi maut mereka yang melambung ke langit. Ribuan pasukan Ziqi melepaskan Qi mereka pada saat yang sama yang benar-benar menyelimuti halaman suci Sui Yue dari segala arah. Para siswa yang lebih lemah merasa seolah-olah udara meninggalkan paru-paru mereka dan lutut mereka gemetar. Pasukan Qi sangat menakutkan. Lin Feng benar-benar akan memusnahkan halaman suci Sui Yue. Jeritan mengerikan mulai memenuhi udara dari segala arah. Para siswa di halaman suci panik. Pembantaian telah dimulai. Halaman suci seharusnya menjadi kekuatan terkuat di negeri ini, kata Lin Feng sambil menatap Duan Tianglang dan tersenyum dingin. Hari ini, kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku akan menghancurkan halaman suci Sui Yue. Kau sudah tahu bahwa Sekte Yunhai telah dihidupkan kembali. Semua rencanamu untuk memusnahkan Sekte Yunhai, mengeksekusi Paman Liu, meningkatkan status halaman suci dan seterusnya sudah berakhir. Kau tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi.
putramu mati, hari ini kau, Tuan Tianglang, akan mati juga. Kata Lin Feng dengan kata-katanya yang kejam, setajam jarum. Kata-kata itu bergema di benak Tuan Tianglang. Tuan Tianglang telah mencoba dengan segala cara untuk membuat rencana licik dan intrik untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia telah mencoba membunuh Lin Feng dan Liu Changlan berkali-kali. Dia ingin menggunakannya sebagai batu loncatan untuk halaman suci tumbuh. Tetapi pada akhirnya, semua rencananya gagal. Lin Feng telah datang ke halaman suci Suiyue dan menghancurkannya sepenuhnya. Sejak saat itu halaman suci Suiyue akan menghilang dari dalam sejarah. Apa yang diperoleh Tuan Tianglang dari semua rencananya? Putranya sudah mati dan sekarang Lin Feng akan membunuhnya juga. Udara dipenuhi teriakan dan jeritan mengerikan. Suasana menakutkan. Para anggota halaman suci Suiyue sangat ketakutan. Jeritan dan teriakan mereka bergema di seluruh kota kekaisaran. Di kejauhan, ada banyak orang yang melihat pembantaian itu. Ling Feng telah datang jauh-jauh ke halaman suci Suiyue dan sekarang membantai mereka dengan tidak bermoral dan tanpa belas kasihan. Lin Feng, kau sangat kejam, teriak seseorang pada saat mereka putus asa. Lin Feng tetap tanpa emosi dan tanpa ekspresi. Dia harus kejam dan tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya. Lin Feng, mengapa kamu membunuh Mai? Kami hanya bergabung dengan halaman suci Suiyue untuk menjadi lebih kuat. Bukankah ini kesalahan? Seseorang dengan mata merah berteriak ke Lin Feng. Sekte Yunhai dihancurkan dan orang-orang dibantai. Apakah itu kesalahan? Kata Lin Feng sambil menatap dingin pada orang yang berteriak. Di dunia ini, tidak ada yang mau memikul tanggung jawab atas tindakan mereka. Karena satu-satunya hal yang penting bagi mereka adalah siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tuan Tianglang menghancurkan Sekte Yunhai untuk membangun halaman suci Suiyue, tetapi dia tidak memaksa mereka untuk bergabung. Mereka menjadi siswa dari halaman suci Suiyue dan musuh bagi Sekte Yunhai. Setelah menggunakan kultivasi yang diperoleh dari kehancuran Sekte Yunhai, Lin Feng berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Setelah secara sadar mendapatkan manfaat dari darah Sekte Yunhai, dapatkah mereka masih mengatakan bahwa Lin Feng tidak bersalah? Karena kau bergabung dengan halaman suci Suiyue, kau akan menghilang bersama dengan itu. Kau dengan sadar mendapat manfaat dari darah yang ditumpahkan oleh halaman suci, dan kau memutuskan sendiri untuk bergabung. Kata Lin Feng. Dalam sekejap, seekor kuda lapis baja melewati orang itu dan tombak panjang menembus tenggorokannya. Dia meninggal dengan mata masih terbuka. Siapa yang ingin bertanggung jawab atas pilihan mereka? Ketika Tuan Tianglang mengambil orang untuk menghancurkan Sekte Yunhai, itu adalah pengetahuan umum di seluruh negeri. Semua orang tahu tentang hal itu. Bergabung dengan halaman suci berarti mengambil untung dari darah Sekte Yunhai dan dengan demikian menjadi musuhnya. Itulah pilihan yang dibuat oleh setiap anggota yang bergabung. Lin Feng sebagai patriark dari Sekte Yunhai dibenarkan dalam menghancurkan halaman suci Suiyue dan membunuh anggotanya. Pembantaian Sekte Yunhai harus dibalaskan. Sangat sedikit orang yang tahu tentang tanggung jawab yang ditempatkan di bahu Lin Feng. Kembali ketika Sekte Yunhai dihancurkan, kehidupan Lin Feng diselamatkan oleh patriark dan tetua sekte. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Lin Feng tidak akan pernah melupakan hari itu dan orang-orang yang mati untuk menyelamatkannya. Dia harus membunuh anggota halaman suci untuk membalaskan dendam semua orang yang telah mati. Oleh karena itu dia tidak peduli apakah anggotanya terlibat dalam penghancuran Sekte Yunhai atau tidak. Lin Feng tetap akan membunuh mereka. Dia akan membunuh mereka karena Sekte Yunhai telah menyelamatkan hidupnya dan orang-orang ini rela menjadi musuh Sekte Yunhai. Halaman suci Suiyue adalah musuh-musuhnya dan mereka perlu dihancurkan hingga akarnya.
Lin Feng hanya melihat seseorang di tanah naik ke udara dan tiba di depannya. Dia berkata, "Lin Feng, apakah kau ingat aku? Aku adalah seorang murid dari Sekte Yunhai. Aku ingin kembali ke Sekte Yunhai." "Kembali ke Sekte Yunhai?" pikir Lin Feng menatap orang itu dengan senyum mengejek. Orang itu adalah Tu Fu, mantan murid Sekte Yunhai. "Ya, Lin Feng. Aku anggota Sekte Yunhai. Sesama murid, seorang saudara. Kami dipaksa untuk bergabung dengan halaman suci Suo Yue di masa lalu. Satu-satunya harapanku adalah kembali ke Sekte Yunhai," kata Tu Fu. Banyak orang di tanah juga meneriakkan hal serupa. Mereka menyebut diri mereka murid Sekte Yunhai dan berdiri di dalam kelompok di bawah Lin Feng. "Kalian ingin kembali, tapi kalian tidak menginginkan pengkhianat," kata Lin Feng dengan nada dingin. Pedang kemudian turun dari langit dan kemudian membunuh Tu Fu dan murid-murid lainnya. Dia membunuh mereka semua. "Karena kau pengkhianat, beraninya kau menyebut dirimu seorang murid dari Sekte Yunhai. Kelompok orang yang tak tahu malu," kata Lin Feng sambil tetap tanpa ekspresi. Pembantaian terus berlanjut dan cerita mengerikan terus-menerus memenuhi udara. Darah menutupi tanah halaman suci Suo Yue. Tanah menjadi berwarna merah. Di udara, bayangan hitam bergerak tanpa memancarkan satupun suara. Namun dalam sekejap, Lin Feng bergerak juga. Seperti angin dan tiba di depan sosok yang ingin melarikan diri tanpa melihat ke arahnya. "Duan Tianglang, kau sudah ingin pergi?" kata Lin Feng. Wajah Duan Tianglang memucat. Lin Feng bermain-main dengannya. Dia menghancurkan halaman suci Suo Yue dan memaksanya untuk melihat. Mata Duan Tianglang dingin. Dia tiba-tiba melepaskan dua kekuatan roh. Roh pintu tersegel dan sebuah roh pedang yang menyilaukan. Namun roh pintu tersegel miliknya hanya memiliki 3 pintu yang berarti roh darahnya lebih lemah dari rata-rata penggunanya. Dia membentuk beberapa simbol dengan tangannya dan pintu tertutup. Duan Tianglang tiba-tiba bergerak ke arah Lin Feng dan berteriak, "Segel!" 3 pintu melesat ke arah Lin Feng dalam upaya untuk menyegelnya. Itu adalah kekuatan jiwa. Lin Feng bisa merasakan kekuatan jiwa yang digunakan. Sepertinya roh pintu tersegel bisa menyerang jiwa seseorang. Tapi untuk Lin Feng, roh pintu tersegel Duan Tianglang terlihat lemah. Lin Feng kemudian melepaskan jiwanya yang kuat dan jutaan jiwa surplus menciptakan gelombang yang menyerang pintu tersegel dan menghancurkannya. Duan Tianglang bergetar hebat dan batuk berdarah. Memang, ketika menghadapi Lin Feng, Duan Tianglang sama sekali tidak punya peluang. Kekuatan jiwa Lin Feng mengerikan. Dia bahkan bisa menggunakan jiwanya langsung untuk menyerang pintu tersegel. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.